kalau traumanya waktu kalau saya dulu lewat situ aja, padahal udah di dalam mobil atau naik motor, kalau lewat ngeliat ada mobil bokap di kedutaan itu, dekat kedutaan, kaku, badan kaku, mau digerakin juga kayak nggak bisa, terus napasnya juga kayak apa namanya, kayak tersengal-sengal gitu Mbak, kayak susah gitu. Kalau betul-betul DPR ingin memihak kepada rakyat, maka setidaknya tentang korban itu harus dimasukkan. Itu pula kenapa kami mengkritik waktu itu Pak Luhut sebagai Menko gitu ya, mengatakan bagi mereka yang pekritik RUU ini, bayangkan kalau ada bom yang meledak di samping Anda, amit-amit begitu. Kami juga mau bilang, Bapak hati-hati. Kalau bom meledak di samping Anda atau keluarga Anda menjadi korban, Anda akan tahu betapa mengerikannya jadi korban. Ini siapa sih inisiatifnya, kan gitu. Inisiatifnya dari pemangku kepentingan. Jadi kalau misalnya terkait dengan proses penyidikan, dari kepentingan kepolisian, utamanya Densus 88. Kayaknya anggota fraksi sudah melebur dalam sebuah keinginan bersama, bagaimana anak bangsa ini tidak jadi teroris, dan bangsa ini tidak menjadi korban gerakan teroris. Terorisme menjadi momok yang menakutkan bagi keamanan kehidupan dunia. Sejak aksi bunuh diri 2 pesawat teroris tanggal 11 September tahun 2001, dunia menyatakan perang terhadap terorisme. Peristiwa itu sendiri telah memporak-porandakan simbol-simbol negara, Menara Kembar, World Trade Center. Meskipun aksi-aksi teror sudah berlangsung di berbagai belahan dunia, tetapi peristiwa 11 September 2001 telah mengundang kemarahan Amerika dan dunia. Aksi-aksi teror yang dilakukan kepada Indonesia sudah dilakukan sejak tanggal 31 Maret 1981, ketika sebuah pesawat Garuda DC-9 dibajak 5 orang teroris yang mengaku komando jihad dengan Imran bin Muhammad Zain berada di belakangnya. Aksi teroris itu dikenal dengan peristiwa Woyla. Tanggal 12 Oktober 2002, Indonesia kembali menelan kepahitan. Pedis Pub dan Sari Club Kuta Bali mendapat serangan bom. 202 orang korban tewas, 164 orang diantaranya warga negara asing, dan 23 warga negara Indonesia, dan melukai 300 orang. Kekejaman terorisme masih belum berhenti. Tanggal 5 Agustus 2003, Indonesia kembali mendapat teror bom di Hotel JW Marriott. Tanggal 9 September 2004, Indonesia kembali mendapat teror bom yang diledakkan di depan kedutaan Australia. Kekejaman terorisme masih belum berhenti. Tanggal 1 Oktober 2005, Bali kembali diguncang bom yang menewaskan 23 orang dan 196 terluka. Pemirsa, terorisme masuk dalam kategori kejahatan luar biasa, extraordinary crime. Efek dari terorisme sangat menakutkan masyarakat. Pencegahan sejak dini akan jauh lebih baik dibandingkan hanya sekedar menunggu aksi-aksi teror terus berulang kembali. Kewajiban negara yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa negara wajib melindungi warganya termasuk dari aksi-aksi teror. Setelah peristiwa bom Bali 1, pemerintah membuat suatu payung hukum dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang tindak pidana terorisme. Dan kemudian Perpu ini disahkan di DPR RI pada tanggal 14 April tahun 2003 menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.
Namun Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 ini dinilai belum cukup mampu untuk menjadi antisipasi dalam segala macam bentuk aksi teror di Indonesia. Dan aksi teroris pun terus berulang kembali. Pasca peristiwa teror bom Sarinah tanggal 14 Januari 2016 lalu, membuat pemerintah dan stakeholder pemberantasan tindak pidana terorisme seakan-akan bangun dari mimpi buruk. Aksi terorisme harus dicegah lebih dini. Pemerintah bertindak cepat dengan mengajukan revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ke DPR RI untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada kepolisian. Namun, revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang sedang dibahas oleh Panitia Khusus atau Pansus menuai kontroversi, terutama pada pasal-pasal penindakan dan pencegahan yang berpotensi pelanggaran HAM. Pemirsa, mari kita ikuti pembahasan menarik mengenai hal ini dalam bedah RUU. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dianggap tidak lagi menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat dari aksi-aksi teror. Pemerintah menganggap perlu merevisi undang-undang tersebut sebagai upaya pencegahan lebih dini. Saat ini rancangan undang-undang tersebut masih terus dibahas oleh Panitia Khusus Pansus Komisi 3 yang diketuai oleh Muhammad Syafi'i. Pemerintah berharap rancangan undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme yang baru akan lebih antisipatif terhadap pencegahan tindak pidana terorisme. Sekarang saya sudah bersama Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu Bapak Dr. Andes Karjono, SHMA. Dan saya langsung ajak beliau untuk berbincang-bincang mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, yaitu pemberantasan tindak pidana terorisme. Saya ingin bertanya langsung, Pak, apa yang melatar belakangi sehingga undang-undang ini harus segera dilakukan perubahan? Jadi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perubahan undang-undang teroris ini, itu sebetulnya sudah digagas pemerintah sudah lama. Ya. Tahun 2010 itu pemerintah sudah selesai harmonisasi. Dan penormaan pun juga tidak banyak berubah. Karena teroris ini sangat serius, artinya kejahatan yang serius, sehingga penanganannya juga harus serius. Latar belakangnya pertama terkait dengan kalau dalam undang-undang yang lama itu terjadi bom, itu baru dilakukan tindakan hukum. Tetapi kalau yang sekarang ini sudah dari dini bisa diantisipasi, artinya misalnya ada ujaran kebencian, kemudian menghasut, kemudian perluasannya juga terkait kalau ada orang Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk jadi anggota ISIS misalnya. Nah, ISIS ini bukan negara. Artinya undang-undang warga negara kita tidak bisa mengcover. Tetapi dengan perubahan undang-undang ini bisa istilahnya menarik orang yang masuk ISIS karena masuk organisasi internasional untuk teroris. Itu bisa diterapkan sanksi. Itu juga banyak lagi hal-hal yang menyangkut pentingnya RUU ini dilakukan perubahan. Poin-poin apa saja, Pak, yang penting yang akan nantinya dibahas dalam perubahan undang-undang ini? Sebetulnya perubahan ini ada 19 item yang dilakukan perubahan. Perubahan satu dicoret artinya ada 18 yang berubah. Pertama terkait dengan jenis atau perdagangan yang berasal dari dalam atau ke luar negeri berbentuk bahan-bahan rakitan bom dan lain-lainnya. Bahkan di undang-undang ini istilahnya barang yang untuk menuju ke arah teroris kena.
Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang terkait dengan penangkapan diberikan kelonggaran. Kalau di dalam undang-undang istilahnya KUHP itu 1 kali 24 jam. Ya. Di undang-undang teroris yang sudah ada itu 7 hari. 7 hari. Nah, sekarang di sini ini 30 hari. Kemudian juga terkait dengan kewenangan melakukan penahanan. Sebetulnya tidak ada beda dengan KUHP, karena di dalam KUHP itu saat penahanan di pasal 24, 25 misalnya. Di 24 itu kewenangan penyidik melakukan penahanan 20 hari, diperpanjang 40 hari. Kemudian kewenangan pasal 25, jaksa itu menahan 20 hari diperpanjang 30 hari oleh pengadilan. Tetapi juga pemberatan terhadap pidana khusus tertentu itu dimainkan di pasal 29. Pasal 29 itu mengatur perpanjangan penahanan pertama, kedua, artinya 30 hari kedua. Artinya dalam hal ini mutatis mutandis dalam penerapan penahanan pun juga pada alas dasarnya sama dengan KUHP, cuman pemberatan lamanya. Kalau misalnya saya contohkan, kalau ada di pasal 24 tadi itu 20 hari diperpanjang 40 hari, 60 hari di KUHP. Di Undang-Undang Teroris sudah disebut 180 hari, tapi dibagi dua antara penyidik dan penuntut umum. Di undang-undang ini ada pemberatan 180 hari untuk yang pertama, kemudian ada perpanjangan lagi 60 hari, perpanjangan yang kedua oleh yang pasal 29 tadi 60 hari. Kira-kira, tapi sebetulnya dengan KUHP sama persis dengan KUHP, tidak ada perubahan. Yang terjadi adalah pemberatan pidana. Itu diantaranya untuk penahanan. Kemudian juga untuk pencabutan paspor, kemudian pencabutan warga negara. Teroris yang melakukan tindak pidana bergabung ke luar negeri itu dilakukan pencabutan paspor, dapat dilakukan pencabutan paspor dan dilakukan dicoret warga negaranya dari Indonesia. Kemudian juga ada hal yang menarik, tadi kami pernah saya sampaikan diskusi sebelumnya, bahwa untuk yang lari ke luar negeri itu bisa diambil tindakan kalau itu masuk ke organisasi internasional. Kalau negara kita baru bisa, tetapi kalau organisasi internasional seperti ISIS, undang-undang kewarganegaraan belum mengcover untuk kebutuhan itu. Kemudian juga ada terkait kewenangan daripada siapa yang melakukan koordinator ini adalah Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT). Kemudian juga dilakukan bersama-sama Polri, TNI, dan instansi terkait sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing. Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Muhammad Syafi'i, dan sebagian besar anggota Pansus menganggap bahwa rancangan undang-undang ini sangatlah penting dalam penanggulangan tindak pidana terorisme. Sebenarnya apa yang membuat harus menghadirkan undang-undang terorisme di Indonesia? Apa pemicunya kalau Indonesia memang harus menghadirkan undang-undang terorisme? Pertama, karena gerakan terorisme ini kan tidak lagi menjadi gerakan yang kecil, bahkan tidak lagi menjadi gerakan yang tersembunyi. Karena sudah muncul di mana-mana, bahkan sampai ke media sosial. Ya. Kedua, situasi bangsa kita yang hari ini masih terus dalam tanda petik berkembang, kemudian membuat ada yang merasa mendapat ketidakadilan, ada yang merasa dimarginalkan, dan lain sebagainya. Itu dari pengamatan kita mudah terprovokasi untuk kemudian terlibat ke dalam faham-faham radikal yang menjurus pada faham terorisme. Di sisi yang lain, undang-undang yang ada hari ini pertama memiliki kelemahan bagi aparat sehingga tidak memberi ruang agar bisa mendeteksi lebih dini
kemungkinan bakal terjadinya gerakan-gerakan teroris dalam bentuk anarkis. Di sisi yang lain, undang-undang ini juga belum memberikan pengawasan yang cukup baik kepada aparat dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dalam praktek yang terjadi sejak tahun 2003 sampai hari ini pasca bom Bali, yang terjadi memang ada penanganan yang sesuai dengan SOP, tapi sangat banyak penanganan yang menyimpang dari SOP. Paling tidak ada 120 lebih mereka yang diduga melakukan tindak pidana teroris tewas tanpa due process of law. Ada misalnya korban cawang, jangankan kejahatannya, namanya pun aparat kita belum tahu, tapi sudah dieksekusi. Yang terakhir misalnya kasus Siono, yang untuk menutupi kesalahan SOP itu kemudian ada upaya memberikan uang 100 juta kepada keluarga Siono, yang kita kemudian nggak tahu uang itu berasal dari mana, karena di APBN yang terkait dengan operasi pendidikan itu tidak ada satu nomenklatur pun yang membolehkan Komandan Densus memberikan uang sampai sejumlah tertentu karena merasa ada kesalahan dalam prosedur. Jadi ini semua menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak agar undang-undang ini disempurnakan. Ya, apalagi kan ada anggapan seakan-akan penanganan teroris ini identik dengan pembantaian Islam. Ya, ini kan juga harus kita selesaikan. Makanya kita kemudian menyusun undang-undang ini paling tidak menjadi 3 bagian yang besar. Bagian pertama adalah bagian pencegahan. Kemudian bagian terbesar yang kedua adalah penindakan. Baru bagian ketiga yang terbesar adalah rehabilitasi dan kompensasi. Besarnya wewenang kepolisian dalam rancangan undang-undang ini, terutama lamanya waktu penyidikan hingga proses peradilan yang mencapai 480 hari atau 1 tahun lebih, dikritisi oleh peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu, sangat berpotensi perlakuan di luar batas kemanusiaan oleh aparat. Bagi kami agenda undang-undang ini sebenarnya agak aneh, karena bagi kami undang-undang ini keluar dari apa yang seharusnya diatur dari pemerintah. Saya kasih contoh, misalnya ketika pemerintah ingin memperkuat kewenangan dari polisi dalam hal menangkap pra-persidangan yang bisa sampai 450 hari. Sebagai informasi, penangkapan pra-persidangan saat ini di dalam KUHAP saat ini itu 110 hari penahanan. Dirubah dalam undang-undang ini menjadi 450 hari. Kami tidak mendapatkan logika yang masuk akal kenapa hal ini dirubah. Atau misalnya penangkapan. Polisi sebelumnya punya penangkapan 7x24 jam yang sangat lama. Menghasilkan suatu masalah penyiksaan yang disebut dengan penahanan incommunicado atau penahanan tanpa informasi yang diberikan kepada keluarga atau pihak lain. Lalu kemudian di undang-undang ini penahanan bisa mencapai 30 hari. Kami tidak menemukan alasan sesungguhnya, sehingga kami beranggapan bahwa kalaupun polisi diam, pemerintah diam, kita ingin menanyakan sebenarnya apa yang ingin dicapai oleh pemerintah. Dari hasil riset kami, hampir seluruh terdakwa dan tersangka kasus terorisme itu kemudian tidak ada yang bebas dan lepas. Artinya sistem peradilan pidana yang saat ini dibangun ini sudah cukup sesungguhnya, sudah cukup untuk menyelesaikan problem permasalahan peradilan pidana. Lalu untuk apa lagi diperkuat? Kita hanya akan menambah beban hak asasi manusia, kita hanya akan menambah beban permasalahan. Coba berkaca dari kasus-kasus yang sudah, kasus Siono, kasus lain yang banyak extrajudicial killing. Saya rasa ini harusnya jadi titik tekan pemerintah. Dan bagaimana kemudian pemerintah mengcover atau melindungi korban tindak pidana terorisme. Saya rasa itu yang paling penting harusnya dilakukan, bukan seperti rancangan saat ini yang ada. Karena ini merupakan kejahatan yang serius, yang lain saja terkait dengan apakah itu teroris, apakah itu narkotik, apakah itu kejahatan yang luar biasa, kemudian pelanggaran HAM berat, kemudian juga banyak lagi yang lainnya, itu ada perlakuan khusus di negeri ini. Dalam artian dalam penanganannya. Artinya begini,
politik hukum negeri ini memberlakukan terhadap pidana yang serius, yang extraordinary crime, itu ada perlakuan khusus. Sehingga karena apa? Memang merupakan kejahatan yang sangat serius. Kalau masalah pelanggaran HAM juga istilahnya, oh nantinya ini ada terjadi salah tangkap dan lain-lainnya, ada aturan hukum tersendiri yang bisa mengcover untuk itu. Tetapi sebetulnya adalah pada saat kejahatannya biasa ya diperlakukan secara biasa yang diatur dari KUHP. Tapi yang kalau yang luar biasa, artinya extraordinary crime, kejahatan serius, ya kita perlakukan serius. Ini siapa sih inisiatifnya? Kan gitu. Inisiatifnya dari pemangku kepentingan. Jadi kalau misalnya terkait dengan proses penyidikan, dari kepentingan kepolisian, utamanya Densus 88. Begitu juga terkait dengan kepentingan istilahnya penuntutan, kepentingannya dari jaksa. Kemudian juga kepentingan-kepentingan yang lain, apakah itu dalam proses integrated criminal justice system, dalam penegakan hukum itu. Nah, kepentingan-kepentingan ini lahir, contohnya misalnya konkretnya, kenapa sih tahannya cukup lama? Ya, karena satu, saat terorisnya itu di luar negeri. Atau mungkin di daerah-daerah terpencil saat dilakukan penangkapan, kemudian saat ada penangkapan sekarang ini misalnya di daerah Poso, masuk ke dalam saat dia nangkap dan lain-lainnya untuk bawa kembali, itulah makanya penangkapannya diperluas. Jadi memang kalau kita mau baca, itu kan peristiwa Tamrin. Itu kan kemudian happy dari pihak pemerintah, kasih kami kewenangan untuk menangkap dari 1 kali 24 jam menjadi 30 kali, gitu-gitu ya. Kemudian menahan sampai penuntutan dari 180 hari menjadi sampai 480 hari, seperti itu ya. Itu happy-nya karena Tamrin. Dalam suasana itulah RUU ini disusun. Tapi begitu ini diajukan ke DPR, terjadi peristiwa Siono. Akhirnya happy itu blunder. Inilah aparat, berbuat sesukanya gitu-gitu. Jadi mereka kepingin dengan situasi Tamrin itu menambah banyak kewenangan. Dengan peristiwa Siono, orang melihat kewenangan yang ada itu berbahaya, menjadi abuse of power. Maka kita harmonikan itu dengan 3 spirit yang tadi sudah sampaikan. Kita memberantas teroris, tapi dengan penegakan hukum dan menghormati hak asasi manusia. Jadi kewenangannya silakan kita tambah dalam rangka lebih leluasa mendeteksi. Tapi pada saat yang sama, dia kita batasi, jangan suka-suka. Harus menurut SOP yang benar. Dan harus dengan menghormati hak asasi manusia. Karena faktanya, misalnya mereka pertontonkan di TV macam perang koboi di Texas sana. Ya, nampak seperti hebat, tapi masyarakat nonton gitu loh. Nonton rame-rame. Yang kemudian berpeluang besar di-create menjadi calon, keluarganya. Bapak gua diapain ini? Dikepung rumah, ditembakin segala macam. Tiba-tiba mati aja. Kontroversi soal pelanggaran HAM dalam hal penangkapan dan penindakan menjadi semakin besar atas tewasnya Siono setelah penangkapan terduga teroris Siono. Keadaan ini menjadi peringatan bagi kepolisian untuk lebih transparan dalam hal penanganan teroris. Menurut Direktur CIA Haris Abu Ulya yang dimuat dalam republika.co.id, setidaknya ada 120 orang tewas di luar pengadilan dalam operasi terorisme. 40 orang salah tangkap dan 99% korban salah tangkap mengalami penyiksaan. Masalah hukum korban salah tangkap juga menjadi perhatian dari rancangan undang-undang revisi pemberantasan tindak pidana terorisme. Untuk kasus Siono, kalau memang itu dimaknai sebagai korban salah tangkap. Korban salah tangkap sudah ada aturan hukum peraturan pemerintah, itu nomor 92 tahun 2015, itu perubahan kedua KUHP. Artinya kalau salah tangkap
ada pengganti-penggantinya sesuai dengan yang ada di PP itu. Di antaranya penggantian itu paling tinggi bisa diberikan 600 juta. Tapi bukan karena uangnya, tetapi keseriusan pemerintah atau negara ini hadir untuk melindungi korban salah tangkap. Saya harus sedikit skeptis, tapi bagi kami ini sangat memihak kepada aparat penegak hukum tanpa melihat korban seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami sepakat bahwa tugas memberantas terorisme itu ada tugas negara. Kami dengan penuh siap untuk bekerja sama untuk memberikan masukan terkait bagaimana pemberantasan itu dilakukan atau metode secara sistem peradilan pidana tentunya bagaimana lembaga kami bekerja. Tapi yang pasti adalah kami selalu konsisten bahwa cara-cara seperti ini dengan melanggar hak asasi manusia, dengan menggunakan metode penyiksaan itu hanya akan melanggengkan penyiksaan lainnya. Kekerasan ini kan candu, kekerasan adalah lingkaran. Ketika Anda melakukan kekerasan terhadap satu hal, maka kembaliannya adalah kekerasan juga. Begitu Anda menggunakan kekerasan, maka kita akan mendapatkan kekerasan juga. Itu alasannya kami bahwa RUU ini bagi kami tidak sama sekali berguna bagi korban. RUU ini hanya akan menambahkan kewenangan dari aparat penegak hukum yang tidak menyelesaikan masalah yang saat ini terjadi. Kita kebingungan dengan bagaimana menyelesaikan problem siono, problem extrajudicial killing yang saat ini terjadi. Bagi saya RUU ini hanya akan menambah masalah. Pemirsa, pasal mengenai perlakuan korban selalu menjadi sorotan berbagai pihak. Korban adalah orang yang paling menderita akibat serangan teroris. Namun, dalam fakta penanganannya, korban selalu saja terabaikan karena detail pasal-pasalnya tidak diakomodir. Selama ini penanganan korban disandarkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi Korban LPSK. Hasil penelusuran kami bahwa hak-hak korban kurang diperhatikan oleh pemerintah. Pemirsa, kami sudahi dulu bedah RUU kali ini yang membahas masalah rancangan undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme yang telah mendalami latar belakang dari RUU ini dan kontroversi besarnya peran dari kepolisian. Di episode selanjutnya, kami akan membahas RUU ini dan kami akan mengangkat soal hak-hak korban dan deradikalisasi. Saya Yusri Hayanti, sampai jumpa.